Pernah kepikiran nggak gimana satu perbuatan baik yang kelihatannya sepele justru bisa menyeret kita ke dalam bahaya yang nggak terbayangkan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal menyelami pertanyaan itu lewat salah satu cerita paling menegangkan dari kitab 1001 Malam, yaitu kisah Ghanim bin Ayub. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Bagaimana sebuah niat baik, sebuah tindakan sederhana, malah bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan? Yuk, kita telusuri bareng-bareng bagaimana hal ini bisa terjadi pada tokoh utama kita. Oke, kita mulai dari awal ya, dari sebuah warisan yang jadi titik mula seluruh perjalanan Ghanim. Kita bakal kenalan sama seorang pemuda yang waktu itu sama sekali nggak tahu kalau hidupnya akan berubah total. Nah, kenalan dulu sama Ghanim bin Ayub. Cerita ini dimulai di dunia yang serba nyaman dan makmur. Dia bersama saudara perempuannya baru aja mewarisi harta yang luar biasa banyak dari almarhum ayahnya. Hidupnya kelihatannya sempurna banget kan? Tapi, warisannya ini bukan cuma tumpukan emas loh. Ini adalah sebuah misi, membawa semua barang dagangan berharga milik ayahnya ke Baghdad. Ya, Baghdad, jantung peradaban yang super sibuk pada masa itu. Sebuah kota yang penuh dengan janji. Jadi, berangkatlah Ghanim ke Baghdad, kota yang penuh dengan peluang. Dan seperti yang bisa ditebak, pada awalnya, wah, semuanya berjalan mulus banget, persis seperti yang diharapkan. Kesuksesan kayaknya udah ada di depan mata. Begitu sampai di sana, dia nggak butuh waktu lama buat adaptasi. Dia langsung nemu penginapan yang bagus, barang dagangannya aman, dan dia gampang banget bergaul dengan komunitas pedagang di kota yang ramai itu. Soal bisnis, jangan ditanya. Instingnya tajam banget. Coba lihat, untuk setiap 1 dinar yang dia investasikan ke kain-kain sutranya, dia bisa dapat untung sampai 2 kali lipat. Luar biasa. Dan ini bukan cuma keberuntungan sesaat ya. Selama setahun penuh, bisnis Ghanim ini sukses terus-menerus. Kekayaannya makin hari makin bertambah. Tapi, namanya juga cerita kan, roda takdir itu pasti berputar. Nah, di hari pertama pada tahun keduanya di Baghdad, satu keputusan yang kelihatannya sangat mulia justru bakal mengubah segalanya. Coba kita lihat urutan waktunya di sini. Semuanya berawal di pagi hari pas dia tahu pasar tutup. Terus siangnya dia dengar ada pedagang lain yang meninggal, jadi dia putuskan buat ikut prosesi pemakaman. Niat yang baik kan? Tapi ini membawanya sampai sore di luar tembok kota. Dan akhirnya pas tengah malam dia balik, gerbang kota sudah dikunci rapat. Satu pilihan kecil menghabiskan seharian penuh. Dan dalam sekejap, statusnya berubah total. Ghanim bukan lagi pedagang kaya yang dihormati. Dia sekarang adalah orang asing yang nggak berdaya, terkunci di luar kota, sendirian di tengah kegelapan yang, sangat mengancam. Suara kota yang ramai itu hilang, digantikan sama suara-suara alam liar yang bikin merinding. Jelas, kekhawatirannya langsung bergeser drastis, bukan lagi soal materi, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Nah, ini dia momen kuncinya. Kutipan ini benar-benar menangkap perubahan pola pikirnya yang mengerikan. Dari yang tadinya khawatir soal harta benda, sekarang dia takut kehilangan nyawanya sendiri. Pergeseran yang sangat menakutkan. Perbandingan ini nunjukin betapa pahit situasinya. Kenyamanan dunia bisnis yang dia kenal udah hilang. Gantinya, ketakutan paling purba yang bisa dirasain manusia, takut mati. Dalam keputusasaannya, Ghanim akhirnya nemu sebuah makam tua dan mikir buat sembunyi di dalam. Tapi, dia bakal segera sadar kalau ternyata dia nggak sendirian di tempat sepi itu. Sambil sembunyi di atas pohon kurma, dia lihat ada cahaya mendekat. Ternyata ada 3 orang laki-laki lagi bawa peti yang kelihatannya berat banget dan juga alat-alat buat menggali. Wah, mau ngapain mereka malam-malam begini? Suasananya makin tegang nih. 3 orang ini jalan ke makam tempat Ghanim ngumpet. Mereka sadar pintunya tertutup, padahal seingat mereka, pintu itu dibiarin kebuka. Salah satunya curiga ada orang di dalam. Akhirnya, mereka manjat tembok, buka gerbangnya dari dalam, dan peti itu dibawa masuk. Ghanim jadi ikut kejebak di dalam bersama mereka. Nah, pas peti berat itu sudah ada di dalam makam, pertanyaan terbesar muncul di kepala Ghanim dan mungkin juga di kepala kita semua. Sebenarnya rahasia apa sih yang ada di dalam peti itu? Karena kejebak dan super takut, Ghanim gak bisa berbuat apa-apa selain nonton. Anehnya, ketiga orang ini kayaknya kecapean buat langsung menggali. Jadi, mereka mutusin buat mengisi waktu dengan cara yang gak terduga. Salah satu dari mereka ngasih usul yang aneh banget. Gimana kalau kita gantian cerita tentang hidup kita masing-masing, seolah-olah sengaja menunda-nunda urusan dengan peti misterius itu. Tapi, ini dia, gaya klasiknya 1001 Malam. Tepat pas orang pertama memulai ceritanya, fajar keburu menyingsing.
Ceritanya jadi kepotong, bikin Ganim dan juga kita penasaran setengah mati. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Rahasia apa yang ada di dalam peti itu? Apa Ganim bakal selamat? Kisah ini seakan mengingatkan kita bahwa terkadang hal yang paling berbahaya itu bukanlah kegelapan di sekitar kita, tapi justru cerita yang belum sempat terungkap.